Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi. Kembali kita mempelajari kebenaran firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan yang kali ini terambil dari 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. Saya beri judul Gerejaku Lebih Bagus. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. Saya akan bacakan. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, sering kita mendengar ya ada orang berkata bahwa gereja saya, mungkin juga kita yang berpendapat demikian, gerejaku lebih bagus daripada yang lain. Gerejaku punya gedung yang lebih besar, jemaat yang banyak, ya, atau gerejaku lebih rapi liturginya, lebih bagus liturginya dibandingkan yang lain. Atau kita berpendapat bahwa gerejaku sering ada mujizat, ya, kita berperkara dengan Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Atau juga kita membanggakan pelayanan kita lebih aktif dibandingkan orang-orang lain atau gereja-gereja lain, ya. Pelayanan kita lebih alkitabiah, ya, lebih menekankan kepada misi dibandingkan gereja-gereja yang lain, ya. Sering kita melihat bahwa gereja yang satu membanding-bandingkan dengan gereja yang lain. Gereja yang satu lebih merasa di atas dibandingkan gereja-gereja yang lain, sementara gereja-gereja yang lain tidak mengalami Tuhan di dalam pelayanannya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, fenomena ini terjadi, ya, bukan hanya kepada orang lain, tetapi juga mungkin kita berpendapat demikian, ya. Kita mengira bahwa kita lebih berkenan kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan katakan, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Jadi ketika semua gereja yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, ya, jadi Tuhannya satu, Tuhannya sama, yaitu adalah Tuhan Yesus Kristus, ya. Kalau ada berbagai-bagai mujizat di dalam gereja sini ada mujizat, di sana tidak ada mujizat, bukan berarti yang tidak ada mujizat tidak ada Tuhan. Tetap ada Tuhannya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, ya. Gereja yang satu ada berbagai-bagai mujizat, yang mengerjakannya juga adalah Tuhan Yesus, ya, di mana Tuhan Yesus itu menjadi Tuhan di dalam gereja yang tidak ada mujizatnya. Sama seperti tubuh, saya punya hidung, saya punya mulut, saya punya tangan, saya punya telinga. Tetap telinga saya adalah telinga Yopi Cahyadi, mulut saya adalah mulut Yopi Cahyadi, tangan saya adalah tangan Yopi Cahyadi, ya. Tangan mempunyai fungsi beda dengan kaki, mulut berbeda fungsi dengan telinga atau hidung, ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, semua anggota tubuh kita mempunyai fungsi, ya, tetapi semuanya adalah milik kita yang satu, ya. Demikian juga dengan gereja, kita punya dengan berbagai-bagai karunia yang mempunyai fungsi, ya. Ada yang mungkin juga penekanannya pada misi, gereja yang melayani di bidang misi, gereja yang melayani di bidang penginjilan, gereja yang melayani di bidang kesembuhan, karunia macam-macam ada di dalam gereja, tetapi tetap Tuhannya adalah satu, roh yang mengerjakan adalah satu. Jadi setiap kita memiliki roh yang sama, ya. Setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kita punya roh yang sama, yaitu Roh Kudus yang dari Tuhan, yaitu Roh Yesus Kristus, ya. Semuanya itu dikerjakan oleh Roh Kudus
sama. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita merasa bahwa gereja kita lebih bagus, pelayanan kita lebih bagus dibandingkan yang lain, artinya Bapak Ibu, kita tidak mengakui bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita, ya, itu adalah prestasi kita. Itu bukan prestasi Roh Kudus. Ya, bukan karunia, anugerah Roh Kudus. Ya, bukan karunia Tuhan Yesus Kristus yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, ditekankan juga di dalam 1 Korintus 10 ayat 16, bukankah cawan pengucapan syukur, di mana di dalamnya kita mengucap syukur, adalah darah Kristus. Bukankah, dikatakan sekali lagi, roti yang terpecah-pecah, di mana ada di dalamnya ada persekutuan dengan tubuh Kristus. Ya, semua gereja mengadakan perjamuan kudus. Cawannya adalah darah Kristus. Rotinya adalah tubuh Kristus yang terpecah-pecah, yang melambangkan persekutuan. Semua mengakuinya itu. Cawannya bukan darah iblis, Bapak Ibu. Rotinya bukan tubuh iblis, dia adalah tubuh Kristus. Artinya Bapak Ibu, semua gereja adalah sama milik Kristus, di mana yang menjadi Tuhannya adalah Kristus. Ya, semua gereja memiliki karunia yang sama, yaitu yang dianugerahkan oleh Roh Tuhan, dan yang menggerakkannya adalah Roh Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, ya, amat sangat sulit untuk gereja bergandengan tangan untuk saling menghormati satu sama lain karunia-karunia yang mereka miliki, pelayanan-pelayanan yang mereka miliki. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa itu adalah prestasi dari manusia, bukan datangnya dari Tuhan. Kalau kita mengakui bahwa semua pelayanan kita, gereja kita adalah anugerah Tuhan, ya, demikian juga bukan hanya gereja kita, tetapi gereja-gereja yang lain, pelayanan-pelayanan yang lain adalah karunia Tuhan, anugerah Tuhan, dan datangnya dari Tuhan. Itu adalah perbuatan Tuhan. Mungkin kita bisa sehati, kita bisa saling menghormati, belajar dari semangat yang ada di dalam 1 Korintus 10 ayat 4-6. Saya percaya kesatuan gereja akan terjadi oleh karena kita memiliki roh yang sama. Cawan kita mengucap syukur berisi darah Kristus, darah yang sama. Tubuh yang roti yang terpecah-pecah, di mana di dalamnya kita bersekutu, adalah tubuh Kristus. Kita bisa saling menghormati, saling menghargai, bahkan bisa bersati, bergandengan tangan. Kalau gereja bersatu, saya percaya Tuhan Yesus akan datang kedua kali menjemput orang-orang pilihannya, orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan memberkati. Shalom.